Jadi saya ditabrak dari belakang, kemudian sama-sama jatuh. Saya mengalami hal seperti itu, tapi saya tidak merasa takut. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu kembali walaupun masih secara online. Tetapi kali ini kita agak berbeda dari hari-hari biasanya karena kita memiliki program baru, yaitu Ruang Kesaksian. Di mana ruang kesaksian ini adalah menjadi tempat buat kita bisa saling sharing, bisa membagikan pengalaman, bisa menceritakan cinta kasih Tuhan, yang bisa juga buat jadi pelajaran buat kita semua yang mendengarkan, terkhusus kita jemaat GBS Mojo Agung. Pada edisi yang perdana kali ini, kita akan langsung berkunjung dan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, Bapak Agus. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di rumah saudara kita, Bapak Agus. Kita panggil orangnya. Shalom Pak Agus. Halo. Shalom. Ya, dari GBS Mojo Agung Pak Agus. Ya. Mau bertamu. Ya. Oke. Mari silakan. Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBS Mojo Agung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu saudara kita, jemaat GBS Mojo Agung, yaitu Pak Agus. Ya. Shalom Pak Agus, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Luar Ya. biasa. Puji Tuhan. Ya, sebelum jauh kita ngobrol nanti, mungkin Pak Agus bisa memperkenalkan dirinya dulu buat jemaat GBS Mojo Agung. Shalom, jemaat GBS Mojo Agung. Shalom. Perkenalkan, nama saya Agus Suprabio lengkapnya. Saya dulu asli dari Surabaya. Dari kecil memang dibesarkan juga di Surabaya, dan dari kecil juga sudah anak Tuhan. Sebenarnya itu saya juga sudah aktif pelayanan mulai remaja sampai ya dewasa, katakan dewasa muda. Singkat cerita, saya dipertemukan Tuhan dengan istri saya yang sekarang, Ibu Diana Puspitarini yang asli Mojo Agung. Kami menikah, kemudian kami tinggal di Mojo Agung, dan kami bergabung, saya khususnya bergabung menjadi jemaat GBS Mojo Agung. Itu saja mungkin singkat dari perkenalan saya. Ini Pak Agus, untuk pertanyaan pertama, kita kan sekarang tahu kalau di kondisi sekarang ini, pandemi COVID ini kan dalam segala aktivitas banyak halangan gitu Pak Agus. Terus gimana nih Pak, kesehariannya Pak Agus gimana ini dalam kondisi seperti ini? Ya, memang kalau melihat kondisi saat ini memang kita sangat-sangat dibatasi dengan segala aturan-aturan, dengan segala prokes yang harus kita lakukan. Tetapi kita juga harus pandai-pandai juga menyiasatinya supaya kita semua bisa aktivitas itu berjalan dengan baik, meskipun tidak 100%, tetapi kita harus bagaimana mengaturnya. Khususnya buat saya sebagai marketing yang kerja di lapangan, tidak bisa kalau saya harus WFH. Jadi saya harus lakukan kunjungan tatap muka. Tetapi siasat saya adalah bagaimana saya bisa menjaga prokes itu sehingga saya juga bisa melakukan aktivitas saya dengan baik. Karena saya sebagai marketing, jadi Tetap harus tatap muka. Iya. Jadi kalau dikatakan situasi saat ini memang sedikit mempengaruhi juga dari bidang pekerjaan yang saya tekuni saat ini. Itu. Ini Pak Agus ya. Ini kan
program baru dari YouTube GTS Mojagung tentang ruang kesaksian gitu ya. Kami dengar berita bahwa beberapa minggu yang lalu mungkin atau beberapa bulan yang lalu ya, kalau Pak Agus mengalami musibah mungkin ya, kecelakaan. Itu kapan kejadiannya Pak Agus? Tepatnya itu saya mengalami, betul. Saya tepatnya itu mengalami kecelakaan pada tanggal 22 Juli. 22 Juli. Dan di mana itu tempatnya? Kebetulan saya ini kan ya dari kota ke kota, kabupaten ke kabupaten. Kejadiannya saat itu di Gresik. Di Gresik. Saat saya kunjungan dari apotek. Iya. Kalau secara kronologinya gimana itu? Kok maksudnya sampai bisa terjadi gitu? Kecelakaan. Iya. Kronologisnya saat itu saya kunjungan ke apotek pelanggan saya. Saat saya keluar dari apotek itu, saya mau nyebrang. Saya mau nyebrang. Saya ini sebenarnya pelan, baru berhenti. Naik motor itu Pak? Naik motor. Saat saya nyebrang dari arah belakang saya, itu tiba-tiba ada anak muda yang sedang mengendarai sepeda motor beat juga. Saya sebenarnya sudah tahu jaraknya cukup jauh, tapi mungkin dia kecepatan tinggi. Terlalu bandar. Iya, dia kecepatan tinggi. Saya sudah menepi, tetapi dia ikut saya ke kiri, dia ikut ke kiri. Jadi saya ditabrak dari belakang, kemudian sama-sama jatuh. Berarti nggak dalam kondisi apa ngantuk atau capek enggak gitu? Enggak. Lalu setelah kejadian itu siapa yang membantu gitu Pak? Saat kejadian itu memang posisi saya kan pelan, jadi saya jatuh itu sadar, posisi sadar. Cuman waktu itu orang-orang kampung sama orang di warung yang kebetulan kejadian itu juga di depan warung, warung makan, pada keluar, saya ditolongi orang warung itu. Yang nabrak saya pun sama jatuh, sepeda motornya juga terpental sama. Kemudian saya ditolong itu, sepeda saya diangkat. Begitu saya bangun, saya ini kaget. Tangan saya ini sudah nekuk ke belakang, ke bawah. Tangan yang mana itu? Tangan kiri. Tangan kiri. Ini nekuk ke bawah, tidak bisa ke atas. Jadi sudah kayak mulai dari mana itu Pak? Ini pergelangan. Pergelangan ini. Terus orang-orang bilang, Mas, Pak jangan digerakkan, itu retak atau patah mungkin. Nanti itu bengkak. Orang-orang yang di sekitar itu yang nolong saya, terutama yang orang yang di warung-warung itu. Berarti ada proses operasi juga Pak ya? Ya, saat kejadian itu saya ditolong orang-orang itu, akhirnya supaya tidak terlalu bengkak, saya dikasih selendang. Dari kejadian, kalau tidak salah itu hari Kamis sore jam 2. Itu saya ditanya sama orang-orang yang menolong saya, Pak, keluarganya tidak dihubungi. Tapi saya berpikir, saya ini sadar, kalau saya hubungi keluarga saya terlalu jauh, tempatnya memang jauh, dan untuk menuju ke sini jauh. Jadi saya dengan sekuat tenaga saya dan pertolongan Tuhan, saya dalam keadaan sadar, saya ini sampai orangnya itu bertengkar menyalahkan saya pun berkata. Tapi puji Tuhan, keluarga saya tidak ada yang ada saat itu di sekitar saya. Tapi saya diberi kekuatan sama Tuhan Yesus sampai proses menjelang maghrib selesai. Saya minta kejadian di Gresik, saya ini kos kan di Lamongan. Saya minta diantar di Lamongan, di kos selesai sudah. Saya berpikir, besok pagi ini saya harus pulang. Apakah saya bisa mengendarai sepeda motor ini? Saya coba dengan tangan kanan saya, dengan tangan kiri saya
yang saya Digendong. gendong dengan jarak dekat saya bisa. Terus saya beranikan diri pagi-pagi sekali saya harus pulang ke Mojoagung. Dari Lamongan ya, Pak? Iya, karena tangan kiri saya sudah tidak berfungsi, jadi tangan kanan. Puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan pada saya dari Lamongan sampai ke Mojoagung. Cuma pakai satu tangan. Ya, pertolongan Tuhan. Dan sampai di rumah istri ya juga kaget, tapi saya sudah WA. Dan dia kaget saat saya datang dengan posisi tangan saya saya gendong ini dengan tangan saya. Ya itu. Berarti proses operasinya di sini. Proses operasi setelah itu saya siang jam 11, kurang lebih jam 11, jam 10 saya pergi ke Surabaya. Puji Tuhan saya ini ikut BPJS kerja. Jadi saya saat itu langsung pergi ke Surabaya mencari rumah sakit yang bisa menerima saya untuk operasi dan kerjasama sama BPJS. Pada saat itu, wah kasus COVID tinggi, rawat inap penuh. Saya di Surabaya sudah 2 rumah sakit, saya kunjungi rumah sakit besar-besar di sekolah saya. Tidak bisa Pak, penuh, tidak bisa Pak, penuh. Mau kumpul sama COVID. Nah, dari proses itu saya diberi petunjuk sama Tuhan. Kamu minta info sama BPJS mana yang bisa kamu tuju. Akhirnya saya telepon ke petugas BPJS. Saya diarahkan ke ortopedi Surabaya. Oke, saya diterima. Saya di foto, hasil fotonya ternyata tangan saya ini bukan lagi retak, tapi patah sudah. Dan cepat harus dilakukan operasi. Operasi di ortopedi ada jadwalnya. Saat itu tanggal 23, jadwal operasinya tanggal 6, terlalu jauh. Wah, aku sini terlalu jauh tanggal 6. Nah, ini juga pertolongan Tuhan. Dokternya saat itu, kepala ortopedi itu, datangnya seiman sama saya. Dia kasihan. Waduh, bagus. Gini aja saya carikan rumah sakit. Saya hubungi teman-teman saya. Terus sudah. Akhirnya saya dapat di rumah sakit Ekasuada Menganti. Iya, dengan proses saya harus PCR. Saya tahunya, dia bilang, bagaimana Pak Gus ada PCR-nya? Ini dokter saya kirim. Dia bilang puji Tuhan. Kalau gitu, Pak Agus hari Senin operasi di rumah sakit Eka. Itu prosesnya. Itu berarti langsung pasang pen gitu Pak? Nah, setelah itu hari Sabtu. Nah, itu saya Sabtu itu dari proses mencari rumah sakit itu dapat di Eka Husada itu saya hari Minggu malam. Jadi saya Senin pagi jam 8 operasi, saya jam 7 malam sudah harus di rumah sakit Eka Husada. Dari situ percobaan datang lagi. Apa itu Pak? Nah, di situ yang nunggu hanya 1 orang, tidak boleh lebih. Sedangkan saya, wah bagaimana ini? Istri saya saat itu sakit dan tidak bisa. Saya harus sendirian. Ya sudah. Dengan keterbatasan gerakan saya, aktivitas saya, tapi saya yakin saya bisa, sama Tuhan Yesus saya bisa. Saya jalani sampai proses operasi, sampai saya pulang dari rumah sakit meninggal, itu saya sendiri. Dari awal masuk GD sampai ke rawat inap, sampai operasi, sampai pulang sendiri. Saya jalani sendiri bersama Tuhan Yesus. Ya itu saya rasakan luar biasa pertolongan Tuhan. Nah ini kan kita tahu kejadiannya itu kan bukan kejadian yang menyenangkan gitu kan Pak ya. Tapi sempat nggak terlintas dalam pikiran Pak Agus ada rasa kekecewaan, mungkin kecewa sama orang yang nabrak mungkin, atau bahkan
ya amit-amit lah kecewa sama Tuhan sendiri gitu, mungkin ada nggak sih Pak? Kalau kecewa sama yang nabrak, tentunya benar. Masalahnya saya ini tawabrak dari belakang. Oh iya. Dia menyalahkan saya. Sempat kami berdebat dengan saudaranya penabrak itu. Kecewa sama saya, benar adanya. Tapi kalau sama Tuhan Yesus, Sama saya sekali enggak ya Pak ya. karena saya yakin Tuhan punya rencana. Kalau ini terjadi dalam diri saya, pasti Tuhan punya rencana. Dan itu sudah terbukti apa? Sudah Tuhan tolong. Oh, iya. Tapi kekecewaan sama yang nabrak nggak berlarut-larut kan Pak ya? Sudah. Selesai Pak ya. Yang penting saya sudah bisa diantar ke tempat kos sudah. Karena saya mau berlarut-larut ya betul. Saya serahkan aja pada Tuhan Yesus. Nah, selama kejadian itu mungkin Pak Agus punya ayat Alkitab tertentu yang bisa menguatkan gitu mungkin Pak? Iya, saya mungkin bisa. Iya. Yesaya 41 Ayat 10. ayat 10. Saya baca ya Pak ya. Boleh. Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kenapa Pak kok ayat ini jadi? Ya, karena saya melihat ayat ini sangat terbukti ya, dalam kejadian apa yang saya alami. Saya mengalami hal seperti itu, tapi saya tidak merasa takut. Gitu kan. Sebab saya apa? Karena Tuhan itu menyertai saya. Gitu kan. Dan saya punya Allah, saya punya Tuhan Yesus. Gitu kan. Dan saya yakin dan percaya saya akan menang. Saya akan bisa mengatasi masalah ini, musibah ini mungkin. Apa yang terjadi dalam diri saya bersama Tuhan Yesus, Tuhan akan tolong dan saya akan menang. Puji Tuhan. Ya, dengan kejadian seperti ini, saudara-saudara semua yang melihat video ini, kita tahu bahwa Pak Agus masih tetap kuat ini dalam fisiknya, dalam imannya. Ya, Pak Agus masih tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa belajar dari Pak Agus bahwa kita harus tetap kuat, kita percaya apapun yang terjadi itu semua dirancangkan Tuhan baik buat kita gitu ya Pak Agus. Mungkin ada yang mau Pak Agus sampaikan buat jemaat GBS Mojagung? Saya ingin menyampaikan kepada gembala, ibu gembala, juga kepada semua jemaat GBS Mojagung, saya secara pribadi juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk bantuan baik doa maupun materi yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Sungguh itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk bantuan doa yang sudah diberikan, yang menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga saya dalam menghadapi semua kejadian dari awal sampai saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Agus buat waktunya, buat sharingnya hari ini, pengalamannya, sudah merasakan cinta kasihnya Tuhan dalam hidupnya Pak Agus, dalam keluarganya Pak Agus. Semoga kita semua jemaat GBS Mojagung bisa belajar dari kejadian ini gitu Pak ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita akhiri sesi sharing ini. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita, kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Agus. Kita bisa belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tahu dan kita percaya Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan. Semoga Pak Agus dan keluarga terus diberkati Tuhan, terus dipakai Tuhan,
juga kesaksian ini, cerita ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua yang mendengarkan. Amin. Sampai jumpa di ruang kesaksian yang selanjutnya.